Kang Kiki lulusan S berapa? Sarjana teknik, sarjana teknologi? SD bang. Hah? Saya mah SD. Ah, bohong ini. Asli SD Sam. Keuntungan dari channel review itu apa aja Kang Kiki? Keuntungan dari channel review. Berarti dengan modal 100.000 itu sudah bisa bikin banyak video. Banyak video. Menurut saya ya Kang, ijazah itu hanya tanda bahwa kita itu pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Mereka pun tahu kau hanya orang yang selalu belagu cuma dengan modal pinjaman atau barang sewaan. Mereka pun tahu kau hanya bisa gocap dulu sampai mulutmu itu berbusa. Namun tak ada buktinya. Overrating, selalu overrating. Hanya bikin suasana garing. Overrating, selalu overrating. Hanya bikin pelaku pusing baiknya. Mencoba mengaca agar tahu kau hanya bikin tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini saya berada di sebuah perkampungan teman-teman. Dan di sini saya mau menemui sahabat saya yang dulu pernah saya janjikan. Jadi di kampung kayak gini teman-teman, ini nggak ada sinyal di sini teman-teman ya. Adapun cuman satu bar, itu pun tidak kuat untuk browsing teman-teman ya. Nah di sini ada Kang Kiki Mulyana teman-teman, yang di tempat yang notabene tidak ada sinyal seperti ini, dia membahas tentang gadget teman-teman ya. Yang mana gadget itu identik dengan teknologi teman-teman ya. Kita langsung ke rumahnya teman-teman ya. Ini soalnya agak jauh teman-teman. Nah teman-teman, tadi saya berjalan dari sana teman-teman. Ini lumayan curam teman-teman ya ke sini. Dan wah, lihat sawah masih bagus teman-teman ya. Masih asri banget nih. Nih, ini rumahnya teman-teman nih. Jalannya tuh ekstrim teman-teman. Wow. Dan wah, ini dia motornya teman-teman. Nih ada gue channelnya teman-teman, lihat. Reviewin teman-teman ya. Wih, ninja. Ya teman-teman ya. Wah, lihat ada sayapnya. Wah, lihat. Keren teman-teman ya. Waduh, ada nggak ya Kang Kikinya ya? Wih, lihat handle pintunya aja sampai kayak gini teman-teman. Wah, ada kameranya, lihat. Wih, coba kita. Wah, nggak bisa dibuka teman-teman. Assalamualaikum. Wah, ada alarmnya teman-teman. Oh iya, ada fingerprintnya teman-teman, tapi kita nggak bisa. Wah, Kang, ganggu nggak Kang ini Kang? Oh, gitu Kang. Entah. Oh, aduh. Sok siap. Baru datang Kang. Jangan teh. Di WA tadi balas ente. Cuman saya inget itu rumah di dia. Oh, HP-nya tadi dicas bisa lupa kan, jadi konektor wifi-nya ada bahan di dia macam ini. Oh. Susah sinyal. Susah sinyal. Di sini susah sinyal. Wah. Jadi kalau misalkan mau lancar, ya kita itu harus pakai antena. Soalnya kalau di sini di rumah nggak ada sinyal, Kang. Oh, nggak ada sinyal ya? Sama sekali. Coba lihat teman-teman ya. Nih, saya kan ini sengaja di modus pesawat. Kalau misalkan di gini nih, ini tidak ada layanan tuh, tidak ada layanan. Oh. Nah di sini saya ngakalinya itu saya pakai Orbit Star 2. Ini kartunya pakai M3. Beli paket yang 100 giga, 137.000. Terus ini pakai antena. Oh, pakai antena keluar. Omni. Ya, antena Yagi kayak gitu. Oh, Yagi ya. Oke. Biasanya kalau misalkan pakai kayak gitu bentar Kang, ada Nah, ini barusan ada apa itu Kang? Ini paket biasalah endorse. Oh, endorse. Iya. Wow, nah itu dia yang mau kita tanyakan teman-teman ya. Pokoknya kalian jangan kemana-mana nih ya. Kita dengarkan cerita dari Kang Kiki teman-teman ya. Kalau
Oh, berarti semua barang-barang yang di sini tuh dapat endorse, Kang? Endorse semua. Kang, duduk. Oke. Kopi. Saya. Oke. Nah, kita buka aja lagi, Kang ya. Iya, oke. Aduh, agak rada haredang euy, ya. Nah, kita nanya-nanya teman-teman sama Kang Kiki. Nih, yang punya channel Reviewin. Gini, Kang. Ini kan yang jadi menarik kayak gini. Dunia gadget itu identik dengan dunia apa ya, modern lah. Modern itu kan udah pasti mengarahnya ke agak-agak yang ramai di kota gitu kan. Betul. Ini sinyal di sini sinyal aja nggak ada gitu. Kenapa memilih konten gadget gitu kan? Pertama mungkin gini, sejujurnya saya itu ya tinggal itu bukan di sini asalnya. Di daerah Sukaraja, agak kota lah. Agak kota. Cuman dikarenakan terus terang konten gadget itu kan emang kita itu bikin unboxing, review dan terkadang kalau misalnya di kota itu ya ada motor masuk gang, berisik lah, susah ngonten lah. Akhirnya saya mungkin kurang lebih 1 tahunan lah pindah ke sini, ke kampung sendiri. Oh, biar tenang gitu. Biar tenang. Gitu. Syuting bisa dibilang ya nggak berisik, paling berisik juga paling suara jangkrik lah, paling malam kayak gitu. Oh. Kalau di kampung gitu enak. Oh, dan gitu. adem lah gitu. Nah, terus ini kan barang-barang ini endorse ya, Kang ya? Semuanya endorse. Ini bekas endorse. Ini kan endorse nih teman-teman ya. Keyboard ya, keyboard mekanikal. Belum di ruangan yang lain belum. Di ruang yang lain belum. Oh iya ya. Ini juga belum diberesin semua. Ini belum diberes. Tuh ya teman-teman tuh. Lihat endorse itu tuh Silver Play Button namanya Kiki Mulyana karena dulu nama channelnya itu Kiki Mulyana dulu. Sekarang diganti jadi Reviewin. Kenapa harus diganti jadi Reviewin? Sebenarnya sih lebih ke keseluruhan aja. Keseluruhan aja. Maksudnya keseluruhan? Dalam artian kita itu ya kan review gitu kan. Jadi enaknya itu ketika saya mau bikin video itu langsung sebut sana. Contoh gini. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Kiki Mulyana. Di video kali ini saya akan reviewin. Nah, gitu. Jadi sekarang itu kan saya paham YouTube itu kan sekarang udah ada AI kan ya. Iya kan? Jadi AI itu membaca bahwa ini benar-benar namanya channel tuh Reviewin. Iya, jadi langsung penyebutan aja dan mungkin ya coba beri eksperimen baru lah gitu. Oh, gitu ya. Nah, terus gini Kang. Dulu saya dengar Kang Kiki itu kan channelnya bukan tentang gadget ya, tentang kalau nggak salah tuh masih cuman ya di kayak oprek-oprek kayak custom room, Gcam kan, makanya dulu terkenal itu Google kamera Kiki Mulyana dulu itu. Masih ingat saya 2017 2018 lah. Tapi kenapa sekarang banyak ngebahas Depis? Apakah karena penawaran dari brand atau gimana? Sejujurnya kita ya di channel kalau dirasa ya di suatu bidang udah kurang berkembang, ya kita harus mencoba bereksperimen yang baru. Tapi di situ lingkupnya masih kurang lebih sama gitu. Oh, masih satu jalur tapi dengan tema topik yang lebih gitu. Dan kita jangan stuck terus di situ. Kita harus mau berkembang, harus mengikuti zaman. Dalam artian, ya kan kalau misalkan awalnya customer kayak gitu, ya kita ngembanginnya kesananya bisa review gadget kesananya dan kita enaknya kesananya itu bisa dapat kayak endorse atau apa penawaran kerjasama dari brand gitu. Oh, terus gini Kang, ini kan Kang Kiki membahas tentang yang pertama tadi tekan custom room kan, Gcam apalah gitu ya. Terus saya juga pernah lihat cara flashing kan, nge-flash HP dulu kayak zaman dulu tuh kan. Terus intinya tuh ngebahas tentang teknologi gitu ya. Sebetulnya itu belajarnya Kang Kiki lulusan S berapa? Sarjana teknik, sarjana teknologi? SD Bang. Hah? Saya mah SD. Bohong ini. Asli SD Sam. Sarjana domain mungkin. Bahkan saya sama Kang SD juga sering bolos dulu. Yang bener ini. Bener. Ini saya teman-teman nggak jadi ya ini. Masa ini ngebohong teman-teman ya? Bener. Saya di YouTube emang saya bahas teknologi. Teknologi itu konten paling berat, paling beresiko. Salah dikit buliannya nggak. Wah, udah. Lulusan SD. Tapi saya terus tanah SD. Ya nggak, maksudnya lulus nggak SD-nya gitu? Ya SD sih lulus, SD pasti lulus. Cuman ya ini saya apa adanya. Bohong saya nggak percaya.
Benar sayang. Menurut saya ya Kang, ijazah itu hanya tanda bahwa kita itu pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Oh. Toh ilmu zaman sekarang itu semuanya udah ada di Google kok, udah ada di YouTube, di mana. Itu tinggal kitanya mau belajar atau enggak, mau bereksperimen atau enggak, mau ngulik atau enggak. Toh kita misalkan kita jadi karyawan suatu perusahaan atau gimana, hasil dari kuliah atau apa, saya yakin kurang lebih cuma 10% yang dipakai, bahkan banyak yang kerja misalkan kuliahnya di bidang anu, toh kerjanya berbeda dari jurusannya, kan banyak. Termasuk saya. Termasuk saya. Itu sekarang apa? Jangan disebutin. Bahaya. Nah seperti itu. Tinggal kita maunya aja. Tinggal kita mau bereksperimen atau apa gitu kan. Kalau masalah itu buat saya pribadi ya. Ngeri mang. Teman-teman, sebenarnya saya nggak percaya ya. Jujur aja saya nggak percaya. Ini saya harus lebih observasi lebih jauh lagi. Bener nggak Kang Kiki ini lulusan sarjana domain teman-teman ya? Karena saya nggak percaya teman-teman ya. Bahkan Bang, percaya nggak? Saya dulu. Nggak percaya. Saya dulu. Ini sambil ngerokok boleh nggak ya? Boleh ya. Boleh mau merokok apa? Ini agak-agak ini ada yang agak enak aja lah. Nah Bang, bahkan saya dulu kerjanya, sebenarnya saya kerja sebelum di YouTube itu, bahkan saya itu kuli apa? Bordir, juki, jahit gitu, kayak gitu. Dan dulu penghasilan saya ya bisa dibilang besar, jauh dari besar, cuman cukup lah gitu. Kang Kiki, buat temen-temen nih yang mau mengikuti jejak Kang Kiki di channel review gitu kan ya, kita nih harus ada harus ada pancingannya dulu nih. Apa maksudnya tuh, janji-janji manis lah, janji harapan palsu lah gitu kan ya. Tapi ini kan udah nggak palsu, ini Kang Kiki udah pernah ngalamin sendiri gitu ya. Keuntungan dari channel review itu apa aja Kang Kiki? Keuntungan dari channel review sebenarnya kalau misalkan kita lihat penghasilan AdSense, penghasilan dari YouTube kecil. Kecil ya? Iya, kecil. Cuman yang kita lihat itu bukan dari sana. Dari mana? Kita dapat endorse. Iya. Endorse itu kan ada yang cuma produk seeding. Seeding itu apa itu? Seeding itu cuma ngasih barang. Contoh misalnya cuma ngasih barang ini aja. Di review di channel YouTube udah ngasih barang aja, barangnya udah jadi milik kita. Ada yang ngasih fee, uang gitu kan. Oh, berarti dia ngasih kita uang, terus sama barangnya juga? Iya. Oke, kirain cuma uang aja, biar nggak ada yang di review. Uang sama barang. Oh, uang sama barang. Iya. Kalau masalah tuntutan dari brand itu sebenarnya nggak ada juga. Ya review ya terserah kita gitu, mau kayak gimana juga. Tapi ada nggak misalnya brand A misalnya Kang, ini saya kasih barang nih. Kalau misalnya target view-nya sudah mencapai 10.000 view, nanti ada bonus misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga ya. Oh, berarti tergantung brandnya ya. Tergantung brandnya. Intinya sih kalau masalah endorse itu ya tergantung dianya maunya apa. Cuman ya kita cari nyaman juga, kita bisa pilih-pilih. Oh, kita bisa milih-milih. Ya kalau misalkan ya kita setuju dengan ketentuan dia dan mungkin menguntungkan ya bisa diambil, bisa juga ya kalau misalkan enggak atau terlalu menuntut ya tinggal jangan diambil. Kalau saya sih cari nyaman dan cari aman. Oh, terus apa lagi keuntungannya Kang? Pertama, kita review di YouTube kan dapat dari viewer. Ya. Ya, penghasilan dari AdSense. Terus. Kedua, produknya dijual, kita dapat dari penjualan produk. Oh, dijual lagi sama kita. Ya. Terus? Ketiga, kita share link pembelian itu di deskripsi itu, di kolom komentar itu kan linknya bisa dibilang affiliate lah kayak gitu. Nah kita dapat penghasilan dari affiliate gitu. Terus kesananya lagi di samping dari itu dari endorse ada fee-nya. Gini Kang, ini kan kalau saya nih untuk perangkat sendiri ya, saya kan cuma mengandelin HP ya. Nah kalau review kayak gini tuh pakai apa aja sih nih, selain pakai ini apa sih, payung-payung, banyak payung-payung kayak gini Kang? Pakai apa aja Kang? Softbox ya, ini softbox. Terus apa lagi? Sebenarnya ini softbox saya yang murah. Oh, ini yang murah. Berapa ini softbox? Dulu beli 700.000 ini murah. Anjir, mahal tuh 700.000 mah. Mending pakai kardus euy.
Paling ya kalau gadget itu Bang, yang dipentingin itu ya perangkat. Perangkat kayak gimana Kang? Ya kita ya karena kita bahas gadget, ya perangkat juga harus bagus. Oh. Harus benar-benar kayak saya kamera kan ini pakai Sony A6400. Oh, wah, lihat teman-teman. Terus mic, saya mic kan banyak di sini. Mic ada Oliland, cuman ini mic. Oh, mic bekas seeding, endorse seeding. Oh, gitu. oh. Saya banyak mic. Nah, gini Kang, kalau channel review itu kita sering di endorse dengan salah satu brand. Kalau kita beli sesuatu di brand tersebut, ada harga khusus nggak untuk reviewer? Nggak ada. Sama aja. Sama aja. Aduh, gening duduluran, wow, harga duduluran berarti. Aduh. Ya terkecuali kitanya emang jujur, cuman saya nggak beli sesuatu nggak pakai saya enggak. Ya mungkin itu tergantung brandnya juga. Cuman kan yang namanya brand itu ya masing-masing sudah ada manajemennya, dalam artian ya dia di online shopnya, dia di anunya gitu. Udah ada manajemennya. Gini Kang, ini tips nih untuk temen-temen yang mau mengikuti jejak Kang Kiki sebagai content creator review. Kira-kira ada nggak yang kere-hore gitu kan ya, istilahnya paket hemat lah, istilah kumaha tah Kang carana Kang? Contoh ya di marketplace seperti Shopee, itu kan banyak barang murah. Barang murah kayak misalkan taruhlah headset yang harga 30.000, ataupun ya aksesoris HP lah yang murah kan. Kita bahkan bisa dengan uang 100.000 aja kita bisa buat konten 10. Oh, jadi beli barang yang harga 10 ribuan gitu. Iya, dan kita itu bisa satu produk itu bisa dibikin 1 sampai 5 video dengan cara yang berbeda-beda. Contoh misalkan dari unboxing, dari review, terus entarnya tes anu bisa gitu. Oh, berarti dengan modal 100.000 itu sudah bisa bikin banyak video. Oh gitu. Iya benar. Dan enaknya zaman sekarang itu, walaupun kita belum dapat penghasilan dari AdSense, sekarang kan ada kayak affiliate. Jadi contohnya gini, kita bikin video di YouTube, terus kita share link. Nah, setiap ada yang beli dari link kita itu, kita dapat komisi. Nah itu affiliate itu. Kalau beli, contoh misalnya ngeklik dari link kita, terus dia belinya yang lain, kita dapat komisi juga nggak? Tergantung affiliate-nya. Ya. Kayak Shopee kan dapat. Kalau toko hijau dia harus spesifik produk. Dia harus spesifik produk. Produk. Kalau toko mana lagi nih yang kira-kira bagus nih affiliate-nya sekarang? Kalau saya pribadi ya, saat ini lagi kalau affiliate saya menjalaninya di Shopee. Oh, kerjasamanya dengan Shopee. Iya. Sudah partner? Saya partner. Wow, ngeri teman-teman ya, sudah partner teman-teman nih. Pantesan gede teman-teman ya ininya nih. Ini terakhir Kang Kiki ya, terakhir nih. Untuk YouTuber pemula yang memang tidak mempunyai alat yang mumpuni gitu ya. Kira-kira ada nggak rekomendasi handphone yang ya di bawah 2 juta lah, tapi yang bagus gitu ya? Ada nggak kira-kira? Dari segi kamera. Ya, kita kan butuhnya sebenarnya, kamera. Kalau misalkan kita tahu, dan saya kebetulan di gadget, banyak itu Bang. Banyak. Contohnya? Kalau misalkan mau fokus cepet, kameranya bagus, ada optical image stabilization-nya, terus mic-nya ada 4, kita ambil kayak HTC U11 bekas Jepang. HTC U11? Itu harganya, terakhir saya cek itu harganya 1.200.000. Cuman sekarang mungkin stoknya udah agak lumayan langka juga. Cuman saya akui itu walaupun harganya segitu, itu hasil kameranya gila mantep banget. Soalnya itu Kang dulu harganya pertama keluar itu kalau nggak salah 12 juta, 11 juta, itu bagus banget. Oh. Kalau kita mau misalkan fokus ke kamera. Sebenarnya nggak perlu mahal, dan baterainya juga menurut saya awet. Kalau masalah baterai sih nggak jadi kendala, sekarang banyak power bank. Oh iya bener-bener tuh teman-teman ya, HTC U11 teman-teman ya. Selain itu apa? Bisa juga kita ambil dari LG. LG itu ada setelan mic-nya itu bagus, profesional skalanya. Terus ada video manual juga, banyak efeknya, feature style kayak gitu, enaknya. Video manual kayak gitu,
enak gitu. Oh, berarti LG sama HTC ya? Iya, kalau yang murah-murah. Yang murah-murah. Kita cuma buat konten aja, ambillah misalkan bekas Jepang, itu HP sama aja, mau bekas Jepang atau global atau Edge garansi resmi Indonesia, itu HP-nya ya basicnya sama aja gitu. Oke. Nah, teman-teman, mungkin segitu dulu ya bincang-bincang kita dengan Kang Kiki Mulyana ini, channel reviewin teman-teman ya. Buat kalian yang mau subscribe channelnya, nanti Kang Kiki akan ngomen dan saya akan sematkan di kolom komentar, dan kalian bisa lihat-lihat di sana tuh rekomendasi HP yang bagus-bagus, terus gadget yang murah-murah tapi ya cukup lah untuk konten teman-teman ya. Oke, gitu. Baik Kang, terima kasih ya. Nanti kita ngonten bareng lah kalau misalnya. Tadi saya nggak bawa alat sih ke sini. Oke teman-teman, segitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.